Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit yang insya Allah selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling awal, mari kita bersyukur pada Allah. Bagi kita yang sehat sampai hari ini kita bersyukur, berarti Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu dengan saum Ramadan, bertemu dengan puasa Ramadan, dengan bulan Ramadan, agar kita mampu mengisi kesehatan kita dengan amal kebaikan. Mudah-mudahan Ramadan yang hari ini kita bertemu dengan hari pertamanya bisa kita isi dengan amaliyah Ramadan, kegiatan Ramadan dengan sebaik-baiknya amalan. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertemunya dengan bulan Ramadan. Karena banyak saudara-saudara kita yang pengen bertemu dengan bulan Ramadan, namun tinggal sehari dua hari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saudara saya yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan dalam kondisi sakit semakin takarub kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, dan kemudian bisa mengisi Ramadan ini meskipun dalam kondisi sakit juga dengan sebaik-baik amalan, sehingga Allah dengan amalan itu menjadi wasilah hadirnya ridho Allah, kehendak Allah untuk menyembuhkan saudaraku semuanya. Puasa Ramadan adalah ibadah yang sudah lama diwajibkan Allah untuk orang-orang beriman. Allah memanggil orang-orang yang disuruh puasa dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kita sering tidak sadar bahwa itu adalah panggilan penuh cinta Allah kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, duhai hambaku yang beriman. Panggilan hamba, duhai orang yang beriman, itu menjadi penting untuk kita rasakan sebagai bentuk perhatian Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita, agar kita selalu sadar bahwa kita itu diinginkan oleh Allah agar menjadi orang yang beriman, bukan menjadi orang yang ingkar, bukan menjadi orang yang kufur, tetapi menjadi orang-orang yang beriman. Kita dalam hidup itu dipanggil Bapak saja senang, dipanggil apalagi yang terhormat, yang mulia, yang kami banggakan. Kalau mau jujur, kita senang dengan panggilan-panggilan itu, padahal itu panggilan-panggilan manusia. Kita sering menjuluki atau memanggil anak kita dengan panggilan Mas, padahal itu anak kita. Saya misalnya memanggil anak saya dengan Mas Hasbi, Mas Nukman, padahal itu anak saya. Kenapa? Karena panggilan Mas itu adalah panggilan ungkapan sayang orang tua kepada anaknya, sampai anaknya saja dipanggil Mas. Nah, Allah memanggil kita tidak sekedar Mas, tetapi memanggil kita dengan panggilan duhai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena iman inilah yang menentukan nilai kita. Orang tanpa iman tidak hanya nol nilainya, tidak hanya kosong nilainya, tetapi orang yang tidak beriman tidak hanya nol, tidak hanya kosong, tetapi tergolong orang-orang yang merugi. Dalam Quran surah Al-Asr disebut dengan jelas, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah,
Sungguh orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Orang-orang yang tidak beriman. Maka dikatakan illal ladzina amanu. Orang itu tidak akan merugi kalau dia atau kecuali orang-orang yang beriman, mau beramal soleh dan mau berdakwah. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, itu berdakwah. Jadi amal kita tidak ada nilainya, bahkan mendatangkan kerugian. Kegiatan kita mendatangkan kerugian kalau tidak punya iman. Maka Allah memanggil kita dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka nikmat Allah terbesar itu bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan, tapi nikmat Allah yang paling besar adalah iman. Karena dengan iman harta kita menjadi bernilai, kedudukan kita menjadi bernilai di mata Allah. Tanpa iman, mobil kita, rumah kita, anak kita, jabatan kita, pangkat kita tidak ada nilainya, bahkan mendatangkan kerugian. Betapa banyak orang dengan jabatannya malah merugi, jabatannya, uangnya menyebabkan masuk neraka. Oleh karena ini Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita berpuasa, agar iman kita semakin meningkat, dan akhirnya la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan puasa orang beriman la'allakum tattaqun akan bertambah taatnya, akan bertambah patuhnya, akan bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan puasa juga salah satu makna dari akar kata takwa adalah pengendalian diri. Jadi orang yang berpuasa di samping tambah taat, tambah patuh, tambah takut, salah satu ukurannya adalah semakin mampu mengendalikan dirinya dalam melakukan sesuatu. Dia mampu menghindari yang dilarang Allah, dan dia mampu mengendalikan dirinya untuk mentaati perintah-perintah Allah. Maka inti dari takwa adalah patuh terhadap perintah dan menjauhi atau menghindari dari larangan. Itulah pengendalian diri. Dan puasa, salah satu target tujuan dari puasa adalah membentuk pribadi yang mampu mengendalikan dirinya. Caranya bagaimana? Caranya dengan saum atau siam yang berintikan imsak, mampu menahan diri. Saum atau siam adalah menahan diri atau menghindar dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku semua, para pasien, para pengunjung rumah sakit, dan saudaraku semuanya, para pegawai rumah sakit, para pejabat rumah sakit, mari kita isi Ramadan tahun 1442 Hijriah ini dengan amaliyah-amaliyah yang lebih baik dibanding tahun lalu. Lebih-lebih ini pada musim pandemi. Seharusnya pandemi ini membuat kita semakin taqarrub ilallah, karena kematian itu begitu mudah datang. Dalam waktu 2 hari sahabat-sahabat saya meninggal, dua kiai sahabat saya meninggal dunia. Yang satu di Bandung, Kiai Hitami, dan satu di Jawa Timur, Kiai Najib Hamid, ya, meninggal dunia ketika menjelang Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya membersihkan diri kita, hati kita, agar kemudian puasa Ramadan tidak hanya melatih fisik dengan tidak memakan atau tidak meminum sesuatu ketika belum pada waktunya, tapi yang jauh lebih penting adalah melatih kita untuk mengisi hidup ini dengan amaliyah-amaliyah yang baik, sehingga puasa benar-benar menghadirkan pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kultum di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.